Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Ta'ala. Fenomena belakangan ini kita patut berkontemplasi, merenungkan diri, karena berbagai macam faktor penyebab barangkali, terutama kalau kita lihat di media sosial, banyak sekali terjadi ujaran kebencian satu sama lain, yang tidak jarang itu terjadi sesama kaum muslimin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal ajaran Islam sungguh amat teramat indah. Bagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika hijrah tiba di Madinah, salah satu di antara yang beliau lakukan pertama kali adalah membangun pondasi kekuatan umat dengan mempersatukan persaudaraan antara kaum muhajirin dan kaum ansar, antara para sahabat yang ikut hijrah bersama Nabi yang disebut dengan muhajirin dengan para sahabat asli penduduk Madinah yang disebut kaum ansar, sehingga ada sahabat si A dipersaudarakan dengan sahabat si B dan seterusnya. Dan persaudaraan ini pun dideklarasikan oleh Allah Ta'ala secara langsung dalam ayat Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh bahwasanya orang-orang mukmin mereka adalah bersaudara. Sehingga meskipun kita dengan sesama saudara kita mukmin lainnya bukan satu garis keturunan, namun kita dipersaudarakan oleh Allah melalui persaudaraan keimanan. Inilah yang disebut dengan ukhuwah Islamiyah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan ada satu tamtsil, perumpamaan yang sangat indah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau Nabi bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadil wahid idza ishtaka minhu 'udwun tada'alahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma." Nabi SAW beliau menggambarkan bahwasanya perumpamaan orang-orang mukmin di dalam kasih sayang mereka, saling mengasihi mereka, ibarat satu tubuh. Jika ada satu bagian saja dari tubuh itu yang sakit, maka seluruh tubuh yang lainnya pun akan ikut merasakan penderitaannya, setidaknya dengan tidak bisa tidur dan juga merasakan demam. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka mestinya kita pun bisa berupaya untuk menjadi seperti apa yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk persaudaraan kita kepada sama mukmin. Jika ada sama saudara kita yang menderita, maka kita pun bisa berempati, merasakan penderitaan yang dialaminya, sehingga mendorong kita untuk berbuat baik kepada saudara kita. Kalau tidak mampu berbuat dengan fisik, memberikan bantuan dengan kemampuan tenaga kita, maupun kemampuan finansial dengan memberikan bantuan materi kita, setidaknya terucap kalimat doa demi kebaikan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah, yang sedang dalam keadaan kekurangan, dan yang lain sebagainya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada satu kisah di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Dikisahkan bahwa beliau pernah didatangi oleh seseorang dari rakyatnya. Ini indahnya zaman dulu. Ada seseorang yang menjumpai khalifah dan berpesan, bernasihat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz
Apa kata orang tersebut? Dia mengatakan, ij'al kabiral muslimin indaka aban wa saghirahum ibnan wa awsatahum akhan fa ayyu ulaika tuhibbu an tusi'a ilai. Jadi pesan orang itu kepada pemimpin Khalifah Umar bin Abdul Aziz adalah agar memperlakukan orang yang tua itu sebagai bapak, orang yang lebih muda sebagai anak, dan orang yang sebaya sebagai saudara. Maka kalau kita memperlakukan yang tua sebagai ayah, sebagai orang tua, sebagai ibu, yang lebih muda sebagai anak kita, yang sebaya dengan kita anggap dan kita perlakukan sebagai saudara kandung kita sendiri, maka kita tidak akan mungkin tega untuk menyakiti orang-orang tersebut. Inilah pesan seorang rakyat kepada pemimpinnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Atau ada satu nasihat yang sangat indah pula dikisahkan dalam kitab Jami'ul Ulum Al-Hikam karya Ibnu Rajab Al-Hambali. Dikisahkan bahwa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimallahu ta'ala pernah mengatakan bahwasanya ada 3 perkara yang paling tidak ketiganya itu ada pada diri kita sebagai wujud rasa persaudaraan kita kepada sesama saudara kita sama mukmin. Kata Yahya bin Mu'ad Ar-Razi, beliau mengatakan, liyakun hadzul mu'mini minka thalathah illam tanfa'hu fala tadurruhu wa illam tufrihu fala taghummahu wa illam tamdahu fala tadhummahu. Kata beliau, setidaknya 3 hal yang ada pada diri kita sebagai hak kita kepada sesama orang mukmin. Yang pertama, kata beliau, kalau kita belum mampu memberikan manfaat, sumbangsih kebaikan kepada orang lain, maka janganlah kita menyakiti orang lain tersebut. Yang kedua, jika kita belum mampu membahagiakan orang lain, maka setidaknya kita jangan sampai menyusahkan orang lain. Yang ketiga, beliau pun mengatakan, kalau kita belum mampu memuji orang lain, setidaknya kita jangan sampai mencela orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Begitu banyak dan begitu indah nasihat para ulama salaf pada zaman dulu yang kalau kita renungkan, apa yang menjadi nasihat pada masa dulu masih relevan dengan kondisi sekarang. Hendaknya kita pun kepada sesama saudara kita bisa memperlakukan mereka sebagaimana saudara kandung kita sendiri, meskipun hanya sebatas saudara seiman, yang justru saudara seiman itu diteguhkan oleh Allah Ta'ala secara langsung dalam ayat Al-Quran tadi. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kalau kita kembali kepada tamsil perumpamaan Nabi SAW bahwasanya umat mukmin itu laksana seperti satu tubuh. Jika ada yang menjadi kepala, menjadi pemimpin, hendaknya bisa menuntun bawahannya dengan matanya, dengan lisan tutur katanya yang lemah lembut, sehingga bagian bawah tubuh itu, kaki bisa melangkah dengan baik, tidak terseok-seok. Demikian pula ketika menjadi tangan sebelah kanan yang memiliki kekuatan dan kemampuan lebih dibandingkan tangan sebelah kiri umpama, maka bisa saling membantu menyempurnakan antara sebelah kanan dan sebelah kiri. Demikian pula yang lainnya. Sehingga pada posisinya masing-masing, yang atas memberikan tuntunan kepada yang bawah, yang di bawah menyokong pula sebagai penopang berjalannya tubuh agar bisa berjalan secara optimal mencapai kebaikan bersama satu tubuh tersebut. Kiranya demikian apa yang dapat kita kaji bersama dalam kesempatan kultum kali ini. Semoga bermanfaat. Walafu minkum nasr minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.